aku nggak peres guys, beneran aku nggak bohong. Iya kan? Wah, kayaknya sih aku bakalan rekomendasiin banget ke teman-teman aku buat order menu ini. Berarti ajak keluarga betul. di sini. Itu waktu pilihan yang Ramadan. tepat sih. Buka puasa bareng keluarga, Aku ngobrol-ngobrol bakal asik. rekomendasiin beneran. Karena aku rasa ini tuh selain bisa dinikmatin bareng-bareng, juga ini tuh lengkap banget gitu loh, Kak. Mulai dari sayuran, dagingnya, kondimennya tuh wow. Yes. Oke. Kalian bisa ajak 2-3 orang. Segini nih, karena ini lumayan banyak sih guys. Terjamin. Dan itu hangat banget gitu loh. Maksudnya kita makan waktu kita udah buka puasa itu benar-benar perut kita kayaknya nyaman banget nerimanya tuh kayak langsung menghangatkan diri dari segala macam cobaan ketika siang hari. Hai semuanya, selamat datang kembali 27 Society di 27 Minutes with Kak Sheryl. yeay. Wah. Kali ini aku bener loh nyebutnya Kak Sheryl. Tolong apresiasi aku. But it's okay. Kita kali ini mau mengenal lebih dekat. Sebenarnya di episode 1-2 kurang cukup nih buat mengenal lebih dekat dengan Kak Sheryl. Jadi kali ini aku mau mengenal lebih dekat dengan Kak Sheryl. Kita mau tanya-tanya lagi. Tapi sambil ngobrol nih, asik kelihatannya kita sambil minum deh. Ada hijau-hijau nih di sini. Ada yang hijau-hijau di sini. Ini betul udah kita aduk ya guys. Tadi terlihat sangat jelas warna putih, coklat dan hijau gitu ya. Tidak sabar nih. Iya, karena kita nggak sabaran, jadi kita sambil minum aja. Itu cincanya kerasa banget. Gulanya juga dia itu pakai gula aren. Yes, ini menu yang oke banget buat buka puasa. Jadi kalau Sedap kalian, banget, iya. kalian nontonnya waktu siang hari tidak disarankan untuk membatalkannya sekarang, ya. Nanti aja waktu buka puasa. Betul. Tahan. Beli cincau enak, Oli Cafe 27. Oke Kak Sheryl, Oke. aku pengen tahu nih, dari perspektif Kak Sheryl sebagai seorang content creator, perkiraan tren apa sih yang mungkin terjadi nanti di bulan Ramadan? Oke, yang pastinya sih banyak banget konten kreator yang bakal bikin konten mengenai makanan dan minuman. Dengan mungkin konsepnya di cafe, resto gitu kan. Dimana salah satu cafe dan resto adalah destinasi utama menurut aku bagi anak muda setelah berpuasa seharian mereka akan melakukan buka puasa di kafe pastinya sih bersama dengan sahabat dan teman-teman. Terus juga banyak banget mungkin konten-konten TikTok ya kan mengenai kafe ataupun mengenai kita lagi hangout bareng teman-teman seru-seruan pasti banyak banget tuh. Iya benar. Ada juga yang ASMR kayak gitu ya. Iya benar, bikin ASMR lagi di siang hari gitu nonton konten kayak gitu. Wow. Wah guys, kalian harus menyiapkan mental kalian. Iman akan goyah. Tahan emosi dan nafsu kalian untuk makan di siang hari karena ini bulan Ramadan ya, jadi otomatis kalian harus berpuasa, makanya siang hari aja lah. Tontonannya ya udah ditonton aja, nggak usah sampai melakukan tindakan untuk membatalkan puasa kayak gitu. Betul banget. Wah, ini apa ini ya? Ada hijau-hijau yang segar banget. Boleh ya diminum ya? Boleh, lanjut minum aja yuk. Segar banget nih. Segar banget. Bisa jadi buka puasa ya. Ingat, Betul. waktu buka puasa ya minumnya aja. Siang hari, masih jam 12 siang. Udah minum ini. Iya, panas matahari di kenjeran gitu kan. Nggak lucu tuh, tiba-tiba batalin puasa. Ini tuh rasanya kalau menurut aku cincaunya ini benar-benar pure banget ya dia. Jadi kayaknya dia juga pakai santan yang fresh dan juga dipaduin sama gula aren tuh benar-benar nyatu banget rasanya. Yes. Betul kan? Bener banget. Oh ya Kak Sheryl, tadi kan juga sempat nge-mention kalau bakal ada tren cafe, tren resto gitu-gitu. Buat bukber ya tentunya. Biasanya kalau Kak Sheryl tuh bukber sama siapa yang paling sering? Kalau aku sih dari teman-teman sahabat-sahabat aku yang dulu dari SD, mungkin SMP juga, SMA dan beberapa banyak banget yang masih satu kota, jadinya kita adain bareng-bareng ataupun ada juga yang antusias banget untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan buka bersama di resto, di cafe. Kita bakalan senang-senang bareng, enjoy bareng, dan kita mengingat masa lalu kita yang seru-seru banget, flashback gitu ya. Yes, flashback di masa lalu tentang nakalnya kita gitu waktu di SMA. Entah itu kita ada di saat jam kos atau apa, kita kan suka bikin hal-hal yang seru gitu. Mungkin kita akan flashback lagi untuk
mengingat betapa serunya masa-masa itu. Iya, iya. Reuni berkedok ya jatuhnya. Iya, betul banget. Tapi itu seru banget sih. Tapi banget. hal yang penting sih kalau misal kata aku, kalau bukber itu salah satu tempat yang dimana menentukan kualitas kita untuk bertemu dengan teman. Oh iya, kan? iya, Betul. iya. Pasti ada yang berubah gitu. Iya, terus juga salah satu tempat yang mungkin jadi rekomendasi aku sih kalau lagi kemana-mana, maksudnya lagi sama teman-teman untuk bukber paling kan ya kalau di Surabaya di sini di Cafe 27 ini, karena emang ambience-nya tuh dapet banget kalau lagi kumpul-kumpul bareng sahabat. Oh iya sih, emang Cafe 27 aku rasa super comfort buat Iya, betul. ngobrol-ngobrol, reuni gitu. Betul banget. Aku rasa adalah suasana yang nyaman banget. Oke, Kak Sheryl, biasanya kalau paling seru nih di antara tadi kan disebutin SD, SMP, SMA gitu. Yap. Paling seru tuh reuni sama temen apa? Paling seru sih kalau kataku sahabat-sahabat bareng sahabat-sahabat aku di SMA ya. Jadi mereka itu cenderung lebih mereka lebih ke aku lebih deket banget daripada teman SMP. Kan kebanyakan mereka baru anak mulai besar ya, jadi kurang lah gitu. Iya, Maksudnya iya. pengertian antara satu sama lain tuh kurang. Mungkin teman-teman SMA, teman-teman OSIS dulu, itu mungkin aku biasanya jadwalin mereka untuk ketemu bareng lagi kayak gitu. Oke, biasanya juga reuni nggak sama, bukan reuni sih, lebih ke ada acara khusus nggak buat teman-teman influencer Surabaya Kak, atau? Oh, kalau untuk teman-teman influencer Surabaya biasanya ada gathering untuk buka bersama atau acara-acara kayak lebih dekat lagi gitu untuk perkenalan antar influencer gitu kan. Biasanya kita adainnya hal-hal yang seru gitu, seperti kita sharing curhat mengenai antar kerjaan itu kayak gimana, atau mungkin kita biasanya seru-seruan bareng untuk mencoba membuat konten yang unik gitu di masa-masa Ramadan. I see. Okay. Karena kita lagi di vibes bulan puasa gitu kan. Ini another menu gitu dari Cafe 27 tadi yang sempat di-mention dari Kak Sheryl gitu kan. Ini warnanya beda nih Kak. Beda banget nih. Yes, kita kebagian dua menu yang berbeda. Tapi I think taste-nya bakal seger banget nih dari aku ada tampilannya. strawberry. Kak Sheryl ada apa? Strawberry. Aku kelihatannya ini lychee ya. Ini ada lychee tea, yang satunya lagi strawberry tea. Wow. Ini bener-bener pure pakai Ini kalau ada kamera yang nge-zoom banget ya, ini zoom banget biar nanti orang-orang yang ngelihat tuh bakal waktu tahu. buka puasa Seger tuh banget. biar ngiler deh. Ya Allah, bisa dilihat ya. Wow. Ini tuh beneran buahnya tuh bener-bener Ori, banyak bener-bener banget. ori. Iya, dia tuh original banget tuh. Wow. Yes. Kayaknya nih seger banget. Lihatnya aja udah seger, gimana kalau kita ini Rasakan. Guys, tolong kamera zoom gitu ya. wow. Kita coba, ini menu minuman kedua dari Cafe 27. Beneran tuh aku seneng banget. Ini tuh perpaduan antara strawberry sama mint-nya dapat banget. Kalau kakak? Kalau aku di sini nggak terlalu manis, tapi seger, ngerti nggak sih? Karena aku juga jujur nggak terlalu suka manis, tapi ini taste-nya pas banget buat aku. Dan yang suka lychee, kan aku jujur suka banget sama lychee tea kan. Okay. Kayak, ini enak banget sih buat Bener. suka lychee tea atau nggak suka lychee tea. Ini minuman yang Biasanya kalau aku temuin buat di buka kafe-kafe tuh paling nggak, kalau minuman lychee tea, strawberry tea itu bener-bener cuman rasanya, taste-nya aja, tapi buahnya tuh nggak dapet, nggak ada. Palingan cuman kayak essence gitu aja. Tapi kalau ini bener-bener ada buahnya, iya, bener aku juga rasanya oke banget, jadi bisa dicoba. Karena wajib banget kalau kesini order strawberry tea dan juga lychee tea. Kesegarannya tuh terjamin, ori dari buahnya langsung guys. Seger banget, gak bisa bohong nih. Enak itu emang. Iya. Oke, kasarnya kita lanjut ngobrol ya. Oke. Tahun lalu kan berarti udah mulai konten-konten kan otomatis. Iya, Kayak suka waktu banget. bulan Ramadan. Ada nggak sih kayak cerita lucu waktu ngonten atau nge-endorse gitu di bulan Ramadan gitu? Tahun lalu ya? Kalau tahun lalu hal uniknya, ada sih. Jadi gini ceritanya tuh, aku lagi halangan nih. Ya kan, terus aku tuh emang aku sengaja jadwalinnya di sore hari gitu kan, karena kafe itu kan buka mulai dari sore hari reservasinya. Nah di situ ada anak kecil yang memang dia itu lagi puasa gitu kan, tapi kan karena aku lagi nggak puasa dan aku juga lagi berhalangan juga kalau misalnya
makan kan nggak apa-apa, cuman masalahnya di situ timnya hanya menyediakan untuk ruangan outdoor gitu kan. Nggak paham kan ya sampai sini. Jadi waktu anak kecil tuh datang tiba-tiba dia langsung bilang, nggak puasa nih, nggak puasa ini udah besar tapi nggak puasa digituin. Udah digituin, diceng-cengin kayak gitu. Itu benar-benar kayak antara aku mau ketawa atau malu atau gimana kan pasti kan anak kecil kan juga nggak tahu kalau kita lagi halangan atau enggak gitu kan. Yang tahu kan dia kan cuma taunya kalau kita tuh apa ya, puasa ya harus semuanya harus puasa gitu kan. Bener-bener itu heboh banget gitu anak kecil itu di tengah-tengah banyaknya orang yang lagi reservasi kafenya itu gitu kan. Udah aku dalam hati langsung kayak, aduh salah banget nih memang aku reviewnya di sore gitu ya, di outdoor juga gitu. Udah itu jadi pengalaman aku untuk sekarang ini kalau misalnya memang ada untuk visit ya aku usahakan mungkin kalau lagi nggak jam kayak gitu. Iya. Terus juga di indoor kali ya biar nggak diliatin banyak orang dan memunculkan prasangka-prasangka. Iya betul banget. Apalagi bocil ya, nggak tahu apa tiba-tiba nggak puasa ya tiba-tiba langsung datang tiba-tiba langsung bilang nggak puasa ya gitu-gituin. Aduh itu malu banget diceng-cengin. Malu banget diceng-cengin anak apalagi kecil. Di luar banyak orang. Wah, iya bener. Padahal kita udah sembunyi-sembunyi banget gitu kan. Tapi anak itu tiba-tiba ada aja gitu. Iya. Oke. Kalau Kak Cheryl sendiri sebenarnya kalau konten-konten gitu kan juga suka traveling ya. Oh iya. Traveling gitu. Berarti lebih prefer di outdoor kah atau enggak sih, kalau aku tipenya tuh sukanya yang kayak tempat wisata bareng keluarga, bukan yang lebih cenderung kayak kalau teman-teman aku banyak yang suka kita apa mendaki juga gitu-gitu. Yang ekstrim-ekstrim. Nah kalau aku sih sukanya sekedar jalan-jalan aja kak. Kalau di Malang tuh ada Jatim Park, gitu-gitu. Aku suka banget kalau main outdoor gitu kan bareng keluarga karena di sana kan warnanya juga banyak. Terus juga kalau misalnya kegiatan lainnya ya kalau selama Ramadan ya paling kita family time aja gitu, seru-seruan, cerita-cerita gimana seharian kita udah puasa seharian, terus kita harus gimana ke depannya, ya itu aja sih, kayak curhat-curhat aja gitu. I see. Jadi lebih memilih untuk quality time. Iya, berada pada tempat-tempat yang bisa dibuat quality time bareng keluarga kayak gitu ya. Aku kirain travelnya sampai yang hunting ke mana gitu, ke gunung gitu. Kalau aku sih belum ke situ karena akunya belum enjoy. Jadi aku lebih enjoy kalau aku travelingnya ke tempat-tempat yang kayak gini ya, yang kafe-kafe, yang mungkin kafenya yang agak jauh, cuman ada pemandangan view yang menarik. Gitu aja sih kalau aku, nggak yang kemana-mana gitu. Oh, I see. Iya, paham banget nih Kak Cheryl. Biasanya kalau di tempat-tempat outdoor gitu tuh, prefer apa aja yang harus dibawa? Oke, yang pertama sih perlengkapan kita sebagai perempuan, kan. Yang kedua juga biasanya aku bawa baju ganti tuh lumayan banyak sih. Juga karena kan aku content creator guys. Itu kalau udah di mobil tuh bener baju tuh udah bergantungan banyak banget pastinya. Karena apa? Karena sekali aku sehari tuh konten bisa berkali-kali ganti baju supaya apa? Supaya kontennya banyak biar temen aku nggak bosen-bosen gitu buat nonton konten aku gitu. Terus aku juga bawa kalau selama Ramadan apa bukan? Iya, boleh. Selama Ramadan. Kalau selama Ramadan ya yang tentunya nggak bawa makanan ya. Kalau di luar Ramadan biasanya aku bawa makanan tuh banyak cemilan banget. Gitu karena kan perjalanan jauh juga. Terus juga kita kan juga, aku kan tipe cewek yang suka nyemil daripada makan. Jadinya kayak gitu. Iya. Berarti ini harus perjalanan jauh, nanti harus menahan segala macam. Iya betul. Selama Ramadan ini harus ngemil gitu ditahan banget. Oh ya, Kak Sarah juga sering di indoor juga. Berarti kalau semuanya prefer nih, pilih indoor atau outdoor kalau suruh beraktivitas gitu? Kalau aku sih lebihnya suka indoor. Cuman dalam kategori kalau itu aku lagi ngonten yang yang review produk atau apa gitu, lebih prefernya di indoor. Kalau misalnya aku lagi review outfit nih gitu kan, itu kan harus menunjukkan detail dan cocoknya outfit ini dipakai kemana gitu. Biasanya aku sesuaiin antara indoor sama outdoor yang seperti apapun juga aku sesuaiin, jadi nggak asal bikin konten aja gitu. Berarti pasti bakal seneng banget kalau dapet tempat tuh yang udah ada indoor, ada outdoor. Contohnya kayak Cafe 27 ini cocok banget, serius, aku nggak bohong. Di sini tuh kafenya tuh ambience-nya bagus banget. Kalau misalnya dibuat kerja bisa, dibuat nongkrong bisa, dibuat
seru-seruan juga bisa, atau sekedar dibuat untuk makan-makan aja itu bisa banget, karena Cafe 27 ini menurut aku ada approve banget kalau anak-anak muda nongkrong di sini. Home for society. Jadi kayak ini bener-bener cafe yang menurut aku multifungsi ya. Iya, betul banget. Bisa buat untuk work from cafe gitu kan. betul Habis itu juga buat konten-konten, karena emang tempatnya ini super kalau orang-orang nyebutnya apa biasanya? Bukan fotogenik sih. Bukan, Kenapa kita berdua tiba-tiba? Kenapa kita tiba berdua ngeblank ya? Iya, estetik. Karena emang cafe ini super estetik buat ngonten dan lain sebagainya, foto-foto gitu kan. Apalagi nih di sini banyak banget ibu-ibu juga yang mereka lagi kumpul keluarga, kumpul bareng teman. Karena cocok banget, emang ambience di tengah-tengah kota Surabaya yang sangat panas, ada tempat yang benar-benar cocok untuk kumpul-kumpul dengan orang tersayang. Ini kita lagi shootnya di Kenjeran ya, yang cafe Kenjeran gitu, dan itu menurut aku hidden gem sih. Kalian harus search dengan baik gitu kan, karena areanya di belakang. Jadi nanti kalau kalian cari di Google Maps gitu, kalian cari aja, tanya ke Bapak satpamnya, nanti akan diberikan petunjuk gitu. Lihat juga nanti postingan aku bakal nge-follow juga kalau terlihat ya tentang dimana apa aja sih yang ada di Cafe 27 ini. Bener. Ini aku lagi minum soalnya emang seger banget guys. Iya. Bentar ya, aku sambil minum. Seger banget. Wah. Ini ada 2 menu, sebenarnya aku pengen minum semuanya tapi nanti jadi campur gitu ya. Jadi campur. Jadi aku coba fokus ke Leciti, tapi jujur ini juga enak banget guys. Enak banget, kalau yang cincau tuh rasanya pure banget, di lidah juga kerasa milk creamy-nya tuh kerasa banget. Iya. Biasanya nanti kalau semuanya nih ada manajemen atau bisnis yang pengen nge-call Kak Seril gitu. Bisa banget caranya? Langsung aja hubungin kontak yang ada di bio Instagram aku di Seril Arta, atau misalnya bisa juga DM, nanti bakal ada admin aku yang handle gitu. Gila, keren banget. Dari tadi Kak Seril menceritakan dari awal kalau semuanya berawal dari iseng sampai menghasilkan cuan, bisa ngasih self reward. Betul. Bener gak? Kayak kelihatannya sekarang banyak banget konten kreator yang banyak memberikan self reward. Kayak kalau Kak Seril sendiri biasanya self rewardnya apa nih? Dari self reward, dari yang hal kecil sampai besar ya. Kalau dari sampai di titik ini aku udah bisa mandiri, bisa punya mobil sendiri, juga bisa kemana-mana juga pakai uang sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi andelin orang tua gitu kan, karena orang tua juga kan udah cukup untuk menyenangkan kita gitu kan, dari masa kecil sampai besar. Sekarang waktunya kita untuk bisa mengeksplor diri kita sendiri untuk menghasilkan uang sendiri, seperti itu, dengan memulai membuat konten yang kreatif dan inovatif. Kayak gitu guys. Jadi kalian kalau bingung gitu kan, kayak aduh aku takut banget nih, aku mau bikin konten tapi aku nggak pede gitu. Betul, banyak banget sih kayak gitu Kak. Jadi mereka minder ya, insecure gitu kan. Buat apa sih? Lagian kan nanti kalau kita udah dikenal orang, kita juga membuat konten-konten yang menarik dan juga konten yang yang benar-benar menginspirasi, pasti anak-anak muda tuh juga akan ikut terpancing juga untuk membuat konten yang menarik. Begitu. Yes, I think itu adalah suatu langkah bagus buat kalian. Jadi Ramadan ini aku rasa juga bakal jadi momen yang baik banget ya buat engagement kalian nanti kalau mau mulai start ngonten dan lain sebagainya gitu. Dan cari tempat-tempat yang memang mungkin possible untuk bisa naikin engagement kalian. Betul. Gitu. Karena cari engagement juga penting banget. Relasi juga aku tadi bilang di awal, penting banget untuk kita sebagai anak muda untuk memperbanyak relasi dan pengalaman. Karena guru terbaik itu adalah pengalaman diri kita sendiri, ya kan? Terus kalau kita misalnya gagal sekali, 2 kali, sampai 100 kali pun kita gagal, menurut aku kalian tetap harus berusaha. Siapa tahu nih Tuhan akan kasihkan 101-nya itu bakal jadi peluang dari kita sukses, ya kan? Dari 100 kali yang kita coba itu gagal semua, pasti selanjutnya pasti bakal bikin kita sukses. Karena aku dulu juga kayak gitu, banyak bikin konten tapi nggak rame, banyak bikin konten tapi nggak ada interaksi sama sekali dari para followers. Ternyata mereka kurang mendapatkan sesuatu yang bikin mereka termotivasi. Gitu. Kak Seril. Sekarang nih aku lebih ingin private lagi nih. Ingin tahu soal Kak Seril. Kalau biasanya nih di bulan Ramadan ya,
Kalau menghabiskan waktu bareng orang-orang tercinta tuh kayak gimana? Kan Kak Seril juga kayaknya tipe quality time banget nih gitu. Kayak biasanya ngeluarin spesifik aktivitasnya tuh ngapain bareng orang tercinta, entah tuh pacar kah, kalau ada ya, kelihatannya ada ya. Oke. Jadi kalau biasanya aku tuh lebih pertama buat diri sendiri dulu. Jadi selagi quality time-nya untuk diri sendiri udah tercukupi menurut aku, contohnya kayak nonton film gitu kan, pasti itu kan juga butuh banget. Terus juga healing ke sana sini dulu. Ntar kalau udah aku biasanya jadwalin untuk quality time bareng keluarga. Setelah itu bareng keluarga biasanya aku ngelakuinnya jalan-jalan, ajakin mama sih kemana, ke misal lagi ada liburan vacation ke Bali, atau mungkin dekat-dekat kalau misalnya nggak mau jauh-jauh ya di sekitar sini aja, di Surabaya. Kan Surabaya juga banyak banget yang bisa kita kunjungin. Di Malang kalau kita pengen udah yang sejuk di Malang gitu. Kalau bersama dengan teman-teman dan sahabat juga ada, dan juga banyak juga hal yang aku lakuin tuh bareng teman-teman justru gitu. Kayak bikin salah satunya healing, memanfaatkan momen itu juga dengan konten. Itu yang pasti nggak ada hari tanpa konten gitu. But it's okay ya, tapi kalau semuanya it's okay. Kayak lo tuh kenapa sih suka konten terus gitu kayak. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, Kak Seril biasanya jawabnya apa? Kayak hidup lo konten banget sih gitu. Biasanya jawabnya apa? Kalau aku sih kalau aku ada temen kayak gitu jawabnya cuman ya gimana ya, memang selama this is my job gitu. Iya, karena itu selama itu menjadi bagian dari diri aku, kenapa enggak? Jadi kalau mereka mempermasalahkan hal itu ya menurut aku gimana ya? Ya ini bukan hal yang gimana ya buat kalian. Cuman kalau kalian merasa risih ya udah nggak usah main sama aku bilang gitu sih seringnya. Jadi biasanya aku juga ini sih Kak, lebih tahu waktu untuk kapan bikin konten, karena kan nggak melulu dalam misal kita mainnya 8 jam, nggak mungkin kan 8 jam full aku bikin konten. Paling nggak cuman beberapa menit udah take selesai, nanti kesana lagi 1 jam lagi bikin lagi konten, gitu aja sih. Dan aku biasanya jadwalin kalau memang aku lagi pengen keluar, ada waktu keluar main, kalau enggak ya udah aku selingin sama bikin konten gitu. Jadi bagi waktu banget. Kalau jadi konten kreator tuh harus pinter bagi waktu, apalagi kalau jobnya udah banyak banget. Iya. Betul. Wah, ini kelihatannya Kak Seril udah siap-siap calling, ada banyak callingan. Udah apa jangan-jangan udah banyak nih yang calling Kak Seril gitu kan. Iya. Oke. Kak Seril, apa hal atau titik di mana Kak Seril tuh ngerasa ternyata aku udah dikenal banyak orang ya gitu. Ada nggak momen kayak gitu? Ada sih. Jadi menurut aku titik dimana aku merasa berhasil gitu ya untuk di dunia perkontenan ini, mulai dari dipercaya banyak brand untuk kerjasama. Itu salah satu titik dimana aku ternyata konten aku punya kualitas, ternyata konten aku udah dipercaya banyak orang gitu kan, disukai banyak orang, sehingga aku bisa diajak kerjasama. Terus menurut aku hal yang menarik juga buat aku ketika udah di titik dikenal banyak orang itu, ketika kita udah bisa memposting sesuatu dan orang lain tuh udah langsung seneng gitu kan. Jadi mereka nggak akan bertanya-tanya lagi tentang konten yang kita buat kayak gitu. Nggak entertaining orang secara nggak langsung ya kayak. Jadi kita siapa tahu nih dari postingan kita adalah 1, 2, 3 sampai 10 orang itu bakal pengen juga gitu, sehingga mereka bisa akan mencoba kan kayak gitu. Jadi itu kan positive vibe buat orang lain, daripada kita cuma diem-diem aja, kita nggak ngelakuin apa-apa di rumah, kita cuma lihat konten orang aja, tapi kita cuma merasa terhibur, tapi kita nggak bisa melakuin itu. Jadi menurut aku kita harus mencoba pengalaman, mencoba hal baru supaya kita bisa di titik yang sama seperti orang yang kita sukai gitu tadi. Oke, tapi Kak Seril juga pasti terus belajar ya buat terus belajar, karena selama ini aku juga nggak pernah merasa cukup gitu untuk konten aku sendiri. Aku juga harus punya rasa haus untuk belajar supaya konten lebih baik, berkembang, sehingga banyak goals yang bisa aku dapetin selama aku di dunia perkontenan ini gitu. Oke. Kalau ini nih, khusus di bulan Ramadan, karena kita berada di Euforia itu ada goals tertentu nggak yang kayak di bulan Ramadan ini aku ingin ini, terutama dalam konteks pekerjaan ya? Iya, banyak sih. Mungkin dari
bulan-bulan sebelumnya belum tercapai gitu, belum sempat untuk ada di posisi itu gitu kan. Jadi di bulan Ramadan ini beneran aku niatin juga, aku jadiin kayak salah satu hal yang memacu aku untuk lebih semangat lagi untuk ngejob gitu kan, membuat konten kayak gitu. Terus juga aku berusaha untuk selalu bisa membuat konten-konten yang nantinya bisa membuat dampak lebih baik ke aku dan membuat segala goals aku jadi tercapai gitu. Contoh salah satunya goals yang aku ingin yang pertama kali itu yaitu membahagiakan orang tua dan juga orang-orang terdekat aku. Karena apa? Mereka yang udah support aku harus ngerasain posisi aku sekarang di sini, udah bisa bahagiain mereka tanpa hal yang susah-susah kayak dulu gitu. Jadi beberapa value aku yang udah aku punya itu harus aku manfaatin untuk membahagiakan orang-orang itu aja sih. Karena kalau kita udah beri kebahagiaan ke orang lain pasti Allah tuh bakal kasih kita kebahagiaan yang lebih dan lebih, percaya deh. Jadi kalau kalian bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain pasti akan berlipat ganda, apalagi ada di bulan Ramadan ini. Wah, gitu. Semoga Ramadan ini dan goals yang kakak Sheryl sampaikan tercapai. Amin. Dan Ramadan ini semoga menjadi keberkahan untuk kita semua untuk kedepannya. Amin. Wah, nggak kerasa kita sudah 3 episode nih bersama dengan Kak Sheryl. Oh my god, kita sudah mengenal lebih dekat dengan Kak Sheryl tuh seperti apa. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayaknya aku kepo banget, lebih pengen kepo lagi nih soal Kak Sheryl, kalian bisa langsung aja follow Instagramnya di mana Kak? Di Sheryl Arta. Di Sheryl Arta itu. Dan teman-teman Society 27, kalian bisa mendengarkan podcast 27 Minutes with Kak Sheryl di YouTube Cafe 27 dan Spotify Cafe 27. Terima kasih banyak sudah menemani 27 Minutes with Kak Sheryl. Yes. Semoga ini berguna untuk kalian semua and see you next time.